Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT, berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih pada pembahasan bab ahkamun nun sakinati wa tanwin dari manzumah As-Salsabil Asy-Syafi li muallifihi al-Imam Asy-Syaikh Sulaiman Uthman bin Sulaiman Murad rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid dharain amin. Kita melanjutkan pembahasan hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Kita masuk pada hukum yang keempat, yaitu hukum ikhfa hakiki. Baik, kita mulai. Kita lihat definisinya dulu. Ikhfa secara bahasa artinya adalah as-satr. As-satru. Ya, artinya menutupi atau menyamarkan. Ya, yang bahasa kita sering kita pakai adalah samar, menyamarkan. Kemudian secara istilah ikhfa itu adalah mengucapkan huruf nun sukun atau tanwin antara izhar dan idgham. Jadi ikhfa ini adalah pertengahan antara izhar dengan idgham. Kalau izhar itu kelihatan, jelas kedengaran suaranya. Kalau idgham itu enggak ada suaranya sama sekali, maka ikhfa itu pertengahan. Suaranya ada tapi tidak terlalu jelas. Nah, itu ikhfa. Jadi ikhfa itu sekali lagi pertengahan antara izhar dengan idgham. Oke. Nah, jumlah huruf ikhfa ini adalah 15 huruf. 15 huruf ini adalah sisa daripada 3 hukum sebelumnya. Ya, huruf hijaiyah yang masuk kepada pembahasan nun sukun atau tanwin kan 28. Alif tidak termasuk. Nah, 28 itu sudah dikurangi dengan hukum izhar halqi yang 6 huruf. Kemudian dikurangi dengan huruf iqlab 1, dikurangi dengan huruf idgham 6. Nah, maka sisanya adalah 15 huruf. Nah, untuk memudahkan, maka disusunlah seperti ini, ya. Huruf-huruf ikhfa hakiki yang 15 ini disusun dalam kalimat sifdha sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha' lima. Maknanya sudah kita lihat kemarin terjemahan matannya. Jadi hurufnya adalah shad, kemudian zal, tha, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, dad, dha. Totalnya adalah 15 huruf. Oke. Nah, jadi ketika nanti kita temukan di Al-Qur'anul Karim ada nun mati, nun sukun atau tanwin, ketemu salah satu dari 15 huruf ini, maka hukumnya disebut dengan ikhfa hakiki. Nah, bagaimana cara membaca ikhfa ini? Jadi posisi lidah bersiap-siap menuju makhraj tempat keluarnya huruf berikutnya. Jadi ketika kita baca hukum ikhfa ini nanti, posisi lidah kita itu sudah berada di makhraj huruf yang akan kita baca. Atau di makhraj huruf setelah nun sukun atau tanwin. Nah, jadi nanti suara samarnya, karena posisi lidah kita berada pada makhrajnya, maka posisi samarnya akan beda-beda. Enggak sama suara dengung, suara samar antara 15 huruf ini beda-beda. Nah, tergantung hurufnya nanti itu. Nah, maka dari sini kita lihat ada tingkatan ikhfa. Karena suaranya berbeda, suara samar atau tingkat kesamarannya berbeda, maka ikhfa itu terbagi 3. Ikhfa hakiki itu terbagi 3. Yang pertama disebut dengan aqrab, terdekat. Kenapa disebut dengan aqrab? Karena makhrajnya paling dekat dengan makhraj nun. Karena makhraj huruf-hurufnya paling dekat dengan makhrajnya nun. Mana dia? Hurufnya ada 3. Yaitu ta, dal, ta. Ta, dal, ta. Nah, kalau kita cek satu persatu, ketiga huruf ini sangat dekat makhrajnya dengan nun. Nun makhrajnya di ujung lidah yang menyentuh ke langit-langit depan. Kemudian ta, dal, ta juga makhrajnya sama,
ujung lidah ketemu dengan pangkal gigi seri atas. Berarti sangat dekat makhrajnya. Nah, karena dekat makhrajnya nun dengan 3 huruf ini, maka tingkatannya adalah tingkatan akrab. Sangat dekat atau terdekat atau paling dekat makhrajnya. Lah pengaruhnya kemana nanti? Pengaruhnya kesamarannya sangat tinggi. Atau kesamarannya itu sangat terdengar sekali. Ya, sangat jelas samarnya itu. Contohnya, min tahtiha. Kita perhatikan di sini ada nun mati ketemu tak. Ada nun mati ketemu tak. Nah, maka suaranya ujung lidah kita langsung bersiap-siap mengucapkan huruf tak, langsung berada di makhrajnya tak. Minta. Minta, samar sekali. Nah, itu. Kemudian ketemu dal. Ketemu dal. Min duni. Min du. Sangat samar. Kesamarannya itu betul-betul nampak, betul-betul jelas. Kesamaran nunnya itu. Kemudian ketemu to. Milto. Nah, memang dari sisi ketebalan agak beda, cuman dari sisi kesamaran sama. Sama-sama tinggi, sama-sama jelas. Nah, ke situ pengaruhnya. Kenapa? Karena makhrajnya ketiga huruf ini, dal, ta dengan to, sangat dekat dengan huruf nun. Nah, itu yang pertama. Kemudian, tingkatan yang kedua, yaitu ab'ad, lawan dari yang tadi. Kalau tadi akrab itu paling dekat, atau terdekat, sekarang ab'ad, terjauh. Terjauh. Kenapa terjauh? Karena makhraj huruf nun sangat jauh daripada makhraj yang 2 huruf ini. Mana hurufnya? Ada 2. Qaf dengan kaf. Hurufnya adalah qaf dengan kaf. Nah, kalau kita lihat, nun keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Gusi depan. Ya, ujung lidah ketemu dengan langi-langi depan. Sementara qaf dengan kaf, makhrajnya dari pangkal lidah. Maka dalam hitungan atau dalam jarak pembahasan ini, itu sudah berjauhan. Karena dari 15 huruf yang tadi kita lihat, yang paling jauh makhrajnya dengan nun adalah 2 huruf ini saja, qaf dengan kaf. Nah, karena jarak makhrajnya berjauhan, maka tingkat kesamarannya sangat rendah. Suara samarnya itu nggak terlalu kentara gitu, nggak terlalu jelas. Tidak seperti yang akrab tadi yang pertama. Nah, sehingga nanti pengaruhnya ketika dalam pengucapan suaranya itu sudah seperti suara ang. Ketika kita baca itu vokalnya seperti suara ang. Oke. Contohnya milqa. Ya, nun mati ketemu qaf. Milqa. Suaranya sudah bunyi ang. Milqa. Enggak dibaca milqa, enggak. Enggak lagi samarnya sama seperti yang tadi, yang akrab. Tapi sudah seperti bunyi ang. Min qadlik. Oke. Contoh lain. Nun mati ketemu kaf. Min kulli amr. Nah, itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Dan seterusnya. Min kulli amr ujung nanti. Ya. Nun mati ketemu kaf. Nah, jadi kesimpulannya ketika bertemu 2 huruf ini, baik nun sukun ataupun tanwin, maka suara samarnya itu sangat rendah atau sudah seperti bunyi ang. Nah, seperti itu. Baik, kemudian yang ketiga, ausat, pertengahan. Ausat, pertengahan. Kenapa dikatakan pertengahan? Karena jarak makhrajnya nun tidak terlalu jauh, tidak juga terlalu dekat. Tidak terlalu jauh seperti kaf dengan qaf, tidak terlalu dekat seperti to, dal, ta tadi. Nah, mana hurufnya? Sisanya. Akrab tadi 3, to, dal, ta. Ab'ad tadi 2, qaf dengan kaf, maka sisanya adalah 10 huruf. Nah, jadi makhraj antara nun yang makhrajnya di ujung lidah ketemu dengan langit-langit depan, dengan 10 huruf ini makhrajnya tidak terlalu jauh, tidak juga terlalu dekat. Nah, maka pengaruhnya bagaimana nanti?
pengaruhnya suaranya itu tengah-tengah antara suara samar dengan suara ang. Samarnya itu suara samar an atau suara samar dari nun sukun atau tanwin tidak sejelas akrob, tidak juga seperti ang. Jadi pertengahan. Oke. Contohnya. Nah, ini nun mati ketemu jim. Minju, minju gitu. Enggak dibaca minju, bukan. Atau mingju, enggak juga. Gitu. Jadi suara samarnya itu tidak sejelas akrob, tidak seperti suara eng. Tapi pertengahan antara itu. Maka disebut dengan ausat. Contoh lain ketemu dengan fa. Min fadlillah. Min fa. Ketemu dengan sin. Min si. Min sijil. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, ini dia suara atau tingkatan daripada ikhfa hakiki. Yang pengaruhnya nanti berbeda-beda tergantung jarak antara makhraj nun sukun atau tanwin dengan huruf-huruf ikhfa tadi. Nah, jadi begitu ya. Kalau hukum izhar halki, hukum idgham, baik itu bi gunnah atau bila gunnah, kemudian juga hukum ikhlab, itu bunyinya sama. Bunyi dengungnya itu sama. Tapi kalau hukum yang terakhir ini ikhfa hakiki, bunyi dengungnya berbeda. Nah, baik, alhamdulillah para ikhwas sekalian, demikian pembahasan daripada hukum nun sukun dan tanwin. Ya, ini sisa dari pembahasan sebelumnya ini. Baik, sekarang kita lanjut ke bab berikutnya. Disebut dengan babut ta'rif. Ini enggak banyak ya. Karena ta'rif ini adalah definisi atau pengertian daripada hukum-hukum yang sudah kita bahas tadi. Apa itu izhar, apa itu idgham, apa itu iqlab, apa itu ikhfa'an di situ. Jadi beliau buatkan secara khusus dalam bentuk nazam pengertian daripada 4 hukum yang sudah kita bahas tadi. Nah, seperti itu. Babut ta'rif, beliau mengatakan bait 22. Al-izharu an tukhrija kull harfi min makhrajin min ghairi dhannil harfi. Izhar itu adalah engkau mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa mendengungkan huruf tersebut. Itu izhar. Oke. Ini kan sudah kita bahas tadi ya. Sudah kita bahas. Ini hanya kesimpulan-kesimpulan aja. Jadi izhar itu adalah kita baca huruf-hurufnya baik nun atau 6 huruf tenggorokan tadi dengan jelas tanpa adanya dengung tambahan. Nah, kemudian bait 23. Wal lafdhu bil harfaini harfan wahida musyaddadan katsani idghamun bada. Mengucapkan 2 huruf menjadi 1 huruf yang bertasdid seperti huruf kedua, itulah yang disebut dengan idgham. Jadi idgham itu adalah proses meleburnya huruf pertama ke huruf yang kedua, oke, kemudian ditandai dengan adanya tasdid. Itu pengertian idgham, melebur atau masuknya huruf pertama ke huruf yang kedua. Kemudian bait 24, wa ja'alu harfin fi makanil akhari ma'gunnatin fihi fa iqlabun duri. Menjadikan satu huruf di tempat huruf yang lain atau merubah satu huruf menjadi huruf yang lain disertai dengung pada huruf tersebut, maka fa iqlabun duri, itulah yang dikenal sebagai iqlab. Jadi iqlab itu sekali lagi ini sudah kita bahas, ini hanya apa namanya? Pengingat saja, murojaah. Ya, iqlab itu apa? Merubah qalb, merubah suara nun sukun atau tanwin yang awalnya an menjadi am. Nah, gitu. Kemudian bait 25, wa ammal ikhfa'u fa halun baina. Adapun ikhfa adalah satu keadaan di antara al-izhari wal idgham, izhar dan idgham. Qad rawaina, sebagaimana telah kami riwayatkan. Nah, tadi sudah kita bahas. Jadi ikhfa itu adalah pertengahan antara izhar dan idgham. Nah, itu aja isinya kalau bab ta'rif ini. Sebagai kesimpulan, sebagai rangkuman daripada 4 hukum daripada nun sukun dan tanwin sudah kita bahas, ya. Mudah-mudahan apa sudah kita pelajari pada malam hari ini Allah berkahi, Allah berikan manfaat, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, sehingga kita mudah memahami apa yang sudah kita sama-sama pelajari. Allah juga merahmati penulisnya An-Nazim Asy-Syaikh Utsman bin Sulaiman Murad rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa nafa'ata segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.